Alhamdulillah Masya sehat. Allah, sehat, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Kak Lisa atas waktunya. Tadi sempat rintik-rintik hujan, bela-belain ketemu kita. Masya Allah kita senang banget nih ketemu Kak Lisa. Nah, Kak Lisa, kita ingin tahu nih apa Kak Lisa ini dulunya seperti apa sih sebelum kenal Islam nih Kak Lisa yang sebagai seorang Buddha ini kehidupannya seperti apa gitu? Kehidupannya seperti apa ya? Berarti kehidupan yang mewah atau tidak gitu ya? Gaya hidup begitu? Dan Atau penampilan agamanya maksudnya agamanya? Ya, non muslim tentunya ya. Muslim. Dan dulu apa nih? Bingung juga saya jawabnya kayak gimana ya Dulu pertanyaannya. apakah Kak Lisa seorang Buddha yang taat? Maksudnya kehidupannya gimana? Kemudian orang tua menanam nilai-nilai agama pada saat itu seperti apa gitu? Oke. Kalau untuk Buddha itu kan kita nggak seperti di Muslim ya, sholat 5 waktu ya. Jadi itu hanya ada hari-hari tertentu saja yang mana kita untuk ibadah seperti itu. Dan juga di situ paling di rumah kita itu mohon maaf ya, ada pekong gitu kan, pekong kecil yang mana di situ tinggal ibadah di situ saja. Tapi jujur saya nggak taat juga. Oh gitu. Jadi Tajwid. dulunya sekolah apa? Sekolah Buddha ada nggak sih sebelum? Enggak. Nggak ada ya? Kalau Sekolah Buddha biasa ya, enggak. umum Sekolah gitu ya? biasa aja umum. Oh gitu. Dulu mungkin lebih kepada ke apa namanya style anak muda. Saya itu lebih ke kalau untuk gaya hidup di benar-benar menekuni atau di gaya hidup di Buddha itu tadi itu sudah menikah ya, sesudah menikah. Oh sudah menikah. Jadi belum tahu ya, saya udah menikah. Jadi saya udah menikah dan 4 anak seperti itu. Jadi karena memilih Islam itu tadi terusir yang tadinya saya mohon maaf untuk kehidupan bisa dikatakan berkecukupan, saya juga nggak bisa nyetir jadi kemana-mana itu pakai supir. Seperti gitu. itu. Tapi setelah saya memilih Islam, ya Masya Allah Tabarakallah, ya saya harus siap dengan konsekuensi untuk kehilangan itu semua. Itu aja sih. Oh ya Masya Allah. Nah ini menarik sebelum kita panjang ke situ nih Kak Lisa. Kak Lisa itu kenal Islam di mana nih? Kenal Islam di mana? Berawal dari baca terjemahan Al-Quran yang sudah tidak utuh dan itu miliknya baby sister saya. Oh dari baby sister sendiri? Kenapa? Bukan dari baby sister, tapi kebetulan baby sister saya itu Muslim dan dia bisa saya katakan Muslim yang sangat taat. Puasa Senin Kamisnya Masya Allah gitu nggak pernah bolong, terkecuali kalau lagi datang bulan atau liburan. Ya namanya wanita itu kan ada hari istimewanya, seperti itu ya. Jadi di situ dia juga rajin sekali membaca Al-Quran. Dulunya saya pikir anak ini kenapa sih dan nggak pernah buka jilbab loh. Saya ilfil banget. Jadi ilfil banget, tapi saya tidak melarang itu gitu. Nah, jadi di situ setelah dia tidak lagi ke tempat saya, mungkin dia juga merasa tidak nyaman ya, karena di tempat kami itu tidak pernah ada yang sholat gitu kan di dalam rumah itu dan hanya dia sendiri. Dan sekarang saya juga baru pahami bahwasanya lingkungan bukan faktor penentu tapi faktor pendukung. Jadi siapa lingkungan kita maka kita jadi seperti itu. Mungkin dia di situ merasa tidak nyaman atau merasa berkurangnya iman dia, akhirnya dia tidak lagi kerja di tempat saya, tapi Al-Qur'annya dengan secara yang tidak utuh itu tadi karena saking lamanya disimpan udah dimakan tikus tengah. Nah, itu tinggal di situ. Jadi berawal dari baca terjemahan dari Al-Qur'an itu gitu. Oh, berarti tidak sengaja ya? Awalnya tidak sengaja Iya, membaca. karena tidak ada buku lagi yang dibaca. Waktu itu kan pandemi ya, 2020. Oh, suka baca buku. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau keluar gitu, itu apalagi kayak di Gramedia mau ke mall beli buku, itu kan protokolnya ketat juga ya dulu ya waktu pandemi ya. Dan jujur, saya bukan penduduk masyarakat yang taat aturan juga. Jadi saya tidak mengikuti protokol itu semua, jadi nggak bisa masuk mall tuh ceritanya. Ya udah satu-satunya buku yang belum saya baca, padahal buku itu 1 lemari loh saya. Ya itu udah habis semua. Jadi itu satu-satunya buku yang belum saya baca. Ya udah saya baca gitu. Sampai habis? Sampai habis ya? Sampai habis. Masya Allah. Ngerti nggak pada saat itu? Nggak. Sedang membaca apa itu? Nggak tahu. Wah ini menarik nih. Nah pada saat itu tahu Islam itu momennya seperti apa? Oh ini Islam nih kitab sucinya. Gitu. Ya, saya tahu itu Al-Quran. Saya tahu itu kitab suci Al-Quran. Hanya saja saya nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Karena yang kita tahu kan Al-Quran itu memang ada bahasa Arabnya aja kan. Iya. Nah tapi di situ saya menariknya ada terjemahan Al-Qurannya itu. Jadi saya baca di situ dari juz 1 sampai juz 5 itu saya nggak paham apa yang saya baca. Jujur, saya sakit kepala waktu itu.
Pusing dibuat Bahkan pusing. iya, bahkan saya sampai sempat impus 3 botol, sempat Ya opnam gara-gara tidak bisa memahami Al-Qur'an tersebut. Tapi keinginan belajar tuh ada. Oh, Gitu. menarik banget ya. Bisa. Mungkin karena bahasanya terlalu tinggi, jadi terlalu Iya, mungkin betul. Menurut saya tinggi banget bahasa Al-Qur'an itu loh. Iya, masya Allah ya. Mm-mm. Tapi dulu, kalau sekarang alhamdulillah Allah udah kasih hidayah, Hidayah. yang mana bisa memahami walaupun tidak semua ya. Sedikit Allah kasih ilmu, sedikit sekali ya. Bisa kasih ilmu bahwasanya setiap ayat Al-Qur'an itu saya bisa memahami gitu. Kak Lisa dulu kena maksudnya Islam tuh menurut Kak Lisa seperti apa sih? Islam tuh diasosiasikan Kak Lisa tuh seperti apa dari omongan Radikal ya. radikal. Lebih sering kita dengar itu radikal ya. Radikal ya. Terus tuh kadrun lah, apalah segala macam. Pokoknya yang tidak positif yang sering saya dengar. Kata yang sering kalian dengar itu adalah yang negatifnya ya. Yang negatif-negatif itu banyak sekali di luaran sana gitu. Apalagi Lingkungan saya, gitu. ya apalagi di lingkungan saya yang non Muslim kan. Bahkan saya sempat juga dilarang untuk berteman dengan yang Muslim kan gitu. Gitu masya Allah. Nah nih Kak Lisa pada saat tahu Islam kemudian bisa sampai memutuskan gitu. Ini kayaknya agama yang benar yang saya yakini dan saya harus peluk gitu. Itu momennya seperti apa sih? Bisa diceritain nggak? Panjang ya ceritanya ya. Singkat aja, jangan banyak-banyak. Karena waktu kita singkat gitu ya. Oke, nah jadi kenapa sih memilih Islam gitu kan? Iya. Kenapa sih Islam itu bagus? Karena ya itu tadi saya membaca terjemahan Al-Quran itu tadi dari juz 1 sampai juz 5. Saya sempat pusing, sempat sakit ya. Habis itu saya juga pernah diopnam. Sampai juz 9 tuh saya baru paham. Oh Di gitu. juz 9. Juz 9. Nah terus saya tuh nggak ngerti bahasa Al-Quran itu terlalu tinggi. Tapi niat apa ya, hati saya tuh kok rasanya pengen banget nih belajar nih. Apa sih ini kok indah banget kayaknya nih di sini nih gitu kan. Nah, terus saya baca di Google cari tahu nih setiap terjemahan arti-artinya itu maksudnya apa, Tafsir ya. tafsirannya ya. Jadi setiap surah itu kan ada mengandung makna di situ. Jadi setiap surah itu surah ini nih maksudnya apa sih? Bercerita tentang apa sih? Kenapa sih dinamakan surah ini gitu. Nah, jadi di situ saya cari tuh semuanya. Terus juga kalau misalnya saya capek baca, saya dengar video ceramah-ceramahnya Ustadz-Ustadz itu termasuk juga Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Hanan Taki. Jadi saya ngefans sama mereka karena itu orang-orang pertama yang saya lihat waktu belajar gitu. Seperti itu. Jadi udah capek nonton, saya dengerin audio sampai ketiduran biasanya kayak gitu. Oh, itu tahun berapa ya Kak ya? Pada saat itu? Itu 2022 itu gencar banget pokoknya. Pokoknya haus akan ilmu banget kemarin. Iya. Udah pandemi, ada waktu luang untuk membaca, menggali segala macam. Akhirnya ya Allah percepat hidayah itu Kak Lisa ambil. Amin. Nah pada saat itu Kak Lisa momennya seperti apa? Detik-detik bersyahadat pada saat itu? Ini ceritanya kayaknya meloncat-loncat, saya agak kurang ngerti kalau cerita loncat-loncat kayak gini. Bersyahadat itu saya cari sendiri tempat. Pertamanya kan udah praktek sholat ya. Iya. Udah praktek sholat, ternyata sholat saya masih kadang kurang sempurna ya karena nggak ada gurunya. Hati-hati ya kalau misalnya belajar jangan nggak ada gurunya nanti nyasar. Jadi kayak gitu. Jadi di situ saya belajar itu ternyata wudhunya saya, cara wudhu itu masih tidak sempurna, masih terbalik-balik, seperti itu. Nah, saya ke masjid, saya diusir dari masjid juga pernah. Ya Allah. Ya, karena penampilan itu tadi. Oh, belum ini ya? Iya, karena penampilan itu tadi tidak menutupi dengan seharusnya, sedangkan itu tempat suci, tempat ibadah. Dan saya terbiasa tempat ibadah yang itu nggak harus pakai tertutup kan. Nah, jadi pergi pakai dengan cara yang seperti itu. Kenapa nih? Ya, terus. Jadi pergi dengan pakai mini dress ya, pakai mini dress terus pakai jas blazer. Iya, seperti itulah. Jadi mungkin marbot masjidnya lihat saya itu, oh ini kok mau pergi ke masjid kayak pamer aurat gini ya gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi tuh disuruh tunggu keluar. Dia bilang, "Mbak, tunggu ke sana aja," dia bilang gitu kan, "tunggu ke sana aja." "Pak, saya mau sholat loh," saya bilang kan gitu, karena saya nggak bisa sholat kemarin. Jadi makanya saya cari masjid itu supaya bisa berjamaah. Waktu itu tuh, jadi kalau sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, itu saya masih kurang tahu, masih kurang ingat. Maghrib 3 rakaat, itu masih kurang ingat gitu.
Jadi salah satunya caranya ya dengan saya ke masjid itu tadi gitu. Pergilah ke masjid itu, diusir tuh ada 2 atau 3 kali saya yang usir dari masjid karena penampilan itu tadi gitu. Tapi ya itu lagi, saya nggak menyalahkan marbot masjidnya juga ya, nggak menyalahkan marbotnya juga. Kesalahan itu dari diri saya ya karena saya belum paham ya, karena ketidaktahuan, karena kebodohan diri saya sendiri itu tadi. Nah cuma yang agak kemarin sedikit ada rasa sedih di hati saya saat marbot masjid itu mengusir saya bilang saya mau sholat Pak, saya bilang gitu karena saya takut ketinggalan, saya takut nggak tahu rakaatnya. Dia bilang kok sholat pakai kayak gini gitu kan, sholat pakai kayak gini. Udah dia langsung ke dalam, tunggu sebentar ya, ke dalam terus ngambil sarung, saya disuruh pakai sarung di depan itu, di depan masjid. Ya Allah, jadi tuh kok harus gitu sih gitu. Harusnya kan masuk aja ke dalam, Kak ini sarung kakak pakai, kan gitu ya, ini sarung kakak pakai atau kasih saya mau kena atau apa, dan tegur saya di dalam itu, jangan di depan orang, itu depan orang rame loh. Itu bukannya menegur atau mengingatkan, tapi itu mempermalukan menurut saya ya, tapi nggak tahu, teman-teman bebas berasumsi masing-masing ya teman-teman ya, seperti itu. Oh gitu. Nah pada saat itu Kak, selain itu hambatan, rintangan yang Kakak alami itu? Wah banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Yang paling heroik, yang paling epic daripada saat memeluk Islam gitu. Itu hambatan tantangannya seperti apa sih Kak? Hambatan dan tantangannya, pertamanya tadi kita sholatnya sembunyi-sembunyi, belajar ngaji sembunyi-sembunyi bersama keempat anak saya ya, sampai pada akhirnya pas kami lagi praktek sholat maghrib waktu itu, sholat maghrib kan 3 rakaat, baru kedua rakaat papinya pulang dari toko. Biasanya saya kunci waktu itu, saya lupa kuncinya. Papinya pulang, terus buka pintu, cek kami lagi sholat tuh berlima, anak saya 4 dan saya baru 2 rakaat. Terus dia bilang, apa ini? Langsung ditarik bukan anak saya, dibuang, dibakar di depan, Al-Quran apa semua sajadah itu diambil, dibuang di depan. Ya Allah. Dan ternyata bukan hanya barang-barang itu yang dibuang, tapi sayanya juga dibuang ke depan. Astagfirullah. Jadi saat itu langsung diusir dari rumah. Beneran itu kan? Bener-bener? Ya beneran. Maksudnya dibuang tuh gimana dibuang? Dijorokin atau? Ya dibuang, disuruh keluar dari rumah, terus diharamkan untuk sholat di dalam rumah gitu. Jangan lagi tinggal ke rumah itu gitu. Anak-anak juga? Iya, jadi dikasih 2 pilihan tuh, memilih Islam atau meninggalkan Islam gitu kan. Kalau misalnya memilih Islam, boleh pergi, boleh belajar Islam, boleh bawa anak, tapi jangan bawa satu benda pun dari rumah, kayak gitu. Atau meninggalkan Islam, boleh tinggal di rumah itu. Gitu. Pada saat itu, Kak Lisa teguh pendiriannya memilih Islam. Masih memilih Islam tapi juga masih tinggal di rumah situ karena bayangkan Bang, 4 anak kan, dengan saya yang biasanya sudah semuanya dikerjain orang dan saya nggak bisa nyapu, ngepel, ngurus anak itu karena semua udah ada yang ngurus. Jadi tuh saya nggak bisa gitu kan, dan dengan ini semua saya harus lepaskan gitu. Jadi saya waktu itu belum siap, jujur belum siap. Jadi saya masih bertahan dengan keadaan seperti itu gitu. Itu berapa lama akhirnya memutuskan berani untuk? Sampai udah nggak mampu banget. Nggak mampu banget ya. Nah, disiksa benar-benaran di situ. Ya, jadi sholatnya harus di luar dari rumah itu, gitu kan? Di bawah pohon, nggak diam-diam lagi. Setelah saya tahu, bahwasanya saya terinspirasi dengan salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW itu adalah tahu Umar bin Khattab. Iya. Nah, jadi saat beliau dulu kan waktu itu baginda Rasulullah ini berdakwah sembunyi-sembunyi sebelum masuknya Umar ke Islam. Setelah Umar masuk, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi kalau ini benar ya Rasulullah, kata Umar kan. Nah saya tuh terinspirasi banget di situ gitu. Nah jadi ngapain saya harus sembunyi-sembunyi gitu, walaupun saya sholatnya di luar rumah, sholat di bawah pohon jambu, di teras, di tempat cuci piring, di WC, di pintu WC gitu, nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa melakukan sholat gitu. Iya, Masya Allah. Saya jadi teringat tuh ada salah satu narasumber kita. Beliau anak seorang orang terkaya lah di bidang tekstil, sampai bela-belain dia sholat di dalam kamar mandi. Iya betul. Sampai pengen sholat, ya pokoknya ya Allah, pokoknya saya pengen sholat aja udah. Iya. Walaupun tempatnya seperti ini gitu kan, karena itu pengen sholat aja gitu. Iya. Jadi Kak Lisa sampai di titik seperti itu ya? Iya betul. Ada seramnya juga sih kadang ya sholat di luar, karena kalau sholat tahajud kan sepertiga malam kan. Tengah malam kan, pokoknya nggak sholat di luaran rumah gitu. Jadi pernah, jadi pas lagi sholat tahajud itu kan
lagi serius nih, lagi nangis-nangisnya, tiba-tiba kucing lompat dari atas, ya Allah. Itu rasa mau copot jantung. Ya. Tuh, cerita lucu juga ya, kayak gitu. Masya Allah. Nah nih Kak, pertanyaan selanjutnya, selain suami ya, respon keluarga tuh gimana tuh Kak pada saat Kak Lisa tahu masuk Islam gitu? Gimana respon keluarga? Jadi di situ udah berkali-kali diusir dari rumah, akhirnya saya udah nggak tahan. Terakhir itu saya bilang sama papinya, kamu boleh kasih anak-anak apa-apa, tapi tolong jangan kasih ini sama anak-anak, jangan mentang-mentang punya uang, semua barang tuh, semua apapun makanan yang tidak saya izinkan kamu kasih gitu. Nah waktu itu dia kasih B2 itu kan. Nah jadi di situ pertengkaran hebat banget, semua barang-barang itu pecah, lemari, meja, apa semua meja yang kayak gitu tuh, itu dipukul 2. Terus mau dihantam ke saya. Nah di situ sebelum kejadian itu saya bilang dulu sama yang pengasuh anak-anak saya. Saya bilang kalian masuk ke kamar, kunci pintu kamarnya, apapun yang terjadi kalian jangan keluar. Anak-anak jangan melihat ini. Biar kakak aja yang tahu ini, biar kakak aja yang hadapin ini gitu. Kalian masuk semuanya di kamar. Jadi mereka masuk di kamar. Sampai mereka kan nangis-nangis tuh. Saya bilang nggak usah ikut campur. Saya bilang gitu. Yang penting anak-anak nggak lihat. Jadi itu meja dipatahkan, terus mau dihantam ke saya. Saya hanya diam aja. Tapi mungkin karena dia melihat saya diam itu, dia ada rasa takut di dalam hatinya gitu. Jadi nggak sempat dihantamkan, tapi anak saya yang dari barang-barang yang lain itu sempat biru-biru juga di tangannya. Seperti itu. Dan saya juga sempat biru juga di kaki, kena hantaman yang lain juga seperti itu. Di kaki dan di tangan. Respon orang tua gimana? Nah setelah itu karena udah nggak tahan, diusir tuh dari rumah. Saya sempat juga panggil kakaknya. Untuk menasehati adiknya, tapi ternyata responnya kurang baik ya. Responnya tidak terlalu gimana gitu, tidak seperti yang saya harapkan. Ya udah, akhirnya di situ saya udah nggak tahan sekali, barang kami dibuang, pakaian saya dibuang di depan. Yang tadinya tuh ada nggak sih orang kasihan sama kita, tapi ternyata nggak ada ya. Ya itulah cara Allah gitu kan. Orang tuh lewat-lewat aja pakai motor, barang kita tuh dibuang semua. Dan itu akhirnya ya udah, mungkin inilah waktunya ya Allah. Oke, kuatkan hati saya pulang. Saya bilang gitu. Saya telepon bapak saya nangis-nangis, Pak, saya mau pulang. Saya bilang gitu. Kenapa? Saya mau pulang, jemput aja. Saya pulang, mereka semua ikut pulang, anak-anak saya ikut. Kita dijemput sama bapak, sampai ke sana saya pikir bapak saya itu tadi responnya, Masya Allah, tabarakallah, bisa menghibur saya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata dia bilang gini, kamu nih kenapa? Kalau kamu mau mati, mati aja, dia bilang gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Tapi saya di sini mikirkan anak kamu, karena tidak boleh bawa apa-apa kan. Setidaknya kamu bawa satu benda, kata bapak saya. Bawa satu mobil, bapak saya bilang gitu. Saya bilang, Pak, sebelum bapak saya mikirkan anak saya 4 nih, saya udah mikirkan itu dulu. Makanya saya berkali-kali diusir, disakiti, bertahan gitu. Tapi Masya Allah, tabarakallah, bapak saya sekarang menjadi garda terdepan saya untuk berdakwah dan membangun sekolah Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekolah Quran, maaf, TPA, rumah Quran. Malah sekarang jadi ini ya, Umar bin Khattabnya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nah, ini enggak, apakah pengen tahu nih kita nih, sahabat Waktu juga, alasannya Kak Lisa nih, kenapa ragu gitu terhadap agama sebelumnya ya, mohon maaf ya gitu kan. Kenapa ragu sama agama Buddha, kok mau milih Islam gitu? Perbedaannya banyak banget. Iya, maksudnya ya kita tahu kan bukan terlihat damai atau gimana gitu. Iya, terlihat damai, tapi kan belum tentu di dalamnya damai. Maksudnya ada pertimbangan apa sih membandingkan gitu. Alasannya apa? Ada nggak? Banyak banget. Contohnya banget seperti apa? Banyak ya, banyak banget alasannya. Ya pokoknya di Islam itu menurut saya itu nikmat banget, yang mana saya tidak pernah saya dapatkan di situ. Saya pas mencari Tuhan, saya pernah juga ikut ke gereja, saya juga ikut pelayanan di Katolik dan lain sebagainya. Gitu. Sampai saya berdoa di depan patung patung Yesus itu tadi. Biasanya saya sudah dibawa di dalam satu ruangan ya sebenarnya ya, dan di situ saya udah saya katakan didoktrin yang saya itu dipertemukan dengan salah satu murtadin, seorang wanita, ya, dari Islam pindah ke Kristen, seperti itu. Jadi jujur di situ saya sempat terpengaruh,
tapi di hati saya menolak. Nah, saya berdoa di depan patung itu, saya bilang, saya lihat dulu kan, akal saya tuh nggak sampai di situ. Maksudnya tuh, kok bisa sih ini dituhankan gitu? Kok bisa sih ini dituhankan? Jadi saya melihat semuanya, perbedaan-perbedaan itu tuh rasanya kayak tidak masuk di akal gitu. Jadi kalau memang Engkau Tuhan, bimbing saya. Tapi kalau memang bukan Engkau Tuhan, maka tunjukkan saya Tuhan yang mana yang sebenarnya pantas saya sembah. Dan saya tersungkur di situ di depan 2000, kurang lebih 2.800-an orang ya, mungkin kurang lebih segitulah ya. Di situ saya tersungkur sekitar 30 menitan, terus habis mereka doa dan lain sebagainya, itu bahasa roh ya. Ada yang bahasa roh kan kalau di agama itu kan. Nah, jadi habis itu mereka langsung dekap saya, peluk saya, mereka juga ikutan nangis. Kata mereka, Lisa, kamu beruntung, Roh Kudus memasuki kamu. Dia bilang itu, kamu orang pilihan, Roh Kudus memasuki kamu. Dia bilang gitu. Justru sebenarnya saat saya tersungkur itu saya mendapatkan petunjuk yang sebenarnya bahwasanya Tuhan yang ini yang pantas saya sembah gitu. Islam. Betul. Malah menemukannya di dalam Depan patung. Depan patung. Betul. Menarik. Nah, kemudian perjalanan mengenal Islam dan masuk Islam tadi yang kita dengarkan, yang juga Kak Lisa juga mendapatkan tekanan dari keluarga gitu. Nah, kok Kak Lisa kok bisa kuat gitu?
Jadi di situ saya bilang anak-anak saya, "Dan nak, tidur aja, besok baru mami belikan," saya gitu. Jadi anak saya tidur dalam keadaan. Terus saya menangis sejadi-jadinya, "Ya Allah," saya bilang, "semua ini tak ada yang terlewatkan darimu. Semua ini terjadi atas izin-Mu. Dan hamba yakin ini yang terbaik bagimu." Saya bilang itu. "Semuanya ini engkau saksikan, lihat anak hamba tidur dalam keadaan lapar." Pengen nangis. Astagfirullahaladzim. Tahan Lisa, tahan. Oh jadi mungkin sebagai orang tua mungkin momen-momen itu juga yang kita nggak bisa lah. Kita juga seorang ayah, ibu apalagi kan yang dekat dengan anak gitu, pasti ya hancur lah pasti hatinya pada saat itu. Anak kan nggak tahu apa-apa gitu kan, apa yang terjadi orang tuanya gitu. Kok dia juga merasakan ini? Dia gitu. merasakan juga. Jadi kami pernah itu nggak ada makan sama sekali, dikasih sama tetangga nasi 2 piring nasi putih aja. Itu benar-benar nggak ada apa-apa. Saya belum gajian waktu itu. Dan untungnya juga babysitter saya ini nih, dia nggak minta, "Kak, 1 bulan saya segini ya." Nggak minta segitu, nggak kayak gitu. Jadi terserah kakak aja mau bayar saya berapa. Itu Masya Allah, orang-orang baik Allah datangkan gitu kan. Jadi di situ dikasih tetangga 2 piring, kami makan tuh berlima. Hanya pakai garam. Ya. Nah, air putih aja saya nggak mampu beli waktu itu. Padahal air galon itu 1 galon 5.000 kan. Karena uang tinggal 1.000, mau beli galon aja nggak bisa. Akhirnya saya tadah air keran itu, dijerang dulu untuk kami minum, anak-anak minum. Dan itu tadi juga pas anak saya tidur dalam keadaan lapar, saya minta sama Allah, ini saksikan ya Allah, saksikan. Saya bilang gitu. Dan Masya Allah, tabarakallah, itulah Allah tidak tidur ya. Allah itu benar-benar menyaksikan dan melihat apa yang terjadi pada diri kita. Seperti ini juga bukan secara kebetulan kan, pasti ada campur tangan Allah mempertemukan kita, begitu. Jadi besok paginya saya ke Munzalan, tahu ya Munzalan ya? Tahu. Saya ke Munzalan ngambil sarapan untuk anak saya. Di situ saya masih sambil berzikir, saya minta sama Allah. Jam 9 pagi saya telepon, ada yang mau nanya-nanya tanah kan. Saya telepon dan Masya Allah, tabarakallah, masuk ke rekening saya 8 juta. Masya Allah. Dari siapa nggak tahu itu? Bukan, itu komisi dari penjualan tanah komisi. Kafling. Dan orangnya itu saya tidak pernah ketemu sampai sekarang. Karena orangnya ada di Singapura. Ada di Singapura, ada di Bandung juga. Hanya presentasi dalam waktu 30 menit. Bukan saya yang hebat, bukan saya yang pintar menjelaskan, tapi ada campur tangan Allah di situ. Ya. Dan perjuangan seorang ibu tentunya Masya Allah melihat itu. Nah baik Alisa, setelah kan menjadi muslimah, menjadi muslim, kemudian kan ya beribadah, mencari nafkah untuk anak. Nah saat momen-momen ketenangan itu datang gitu, itu seperti apa sih Kak? Maksudnya Kak Alisa yang setelah menjadi muslimah tuh seperti apa? Ketenangan, kenikmatan iman itu tadi ya? Iya. Banyak ya, seperti apa ya? Banyak ya? Banyak banget ya. Jadi tuh, ya itu tadi, salah satunya rezeki juga ya, saya rasakan nilai nominal uang itu tadi. Kalau yang dulu banyak, tapi terasa sedikit. Kalau yang sekarang, walaupun tidak banyak,
tapi terasa sangat-sangat banyak gitu. Ya, Masya Allah, itu berkah ya. Berkah. Karena berkah, barokah itu kan kata para ulama kasrotul khair, kebaikan yang banyak. Iya, Walaupun betul. sedikit, tapi memiliki kebaikan banyak gitu. Iya, betul. Dampaknya besar gitu. Itu Masya Allah. Allah ya. Kok yang tadinya tuh banyak, terakhir itu income saya 30 juta yang saya tinggalkan. Itu cepat banget habisnya. Tapi yang di sini walaupun tidak sebanyak itu, tapi kok awet banget gitu. Awet banget itu. Masya Allah gitu. Terasanya lama. Rasanya lama banget. Saya dulu pernah waktu itu ya, ada salah satu ulama perdesaan bilang kayak gini. Waktu saya sedang mencari Tuhan kan banyak tanya banget. Jadi dia bilang kayak gini, ya udah kamu tekunin aja, belajar aja terus, nanti kamu akan merasakan kenikmatan ibadah, dia bilang gitu. Walaupun kamu dibayar 1 juta untuk meninggalkan 1 rakaat sholat, kamu tidak akan mau meninggalkan sholat itu, dia bilang gitu. Saya pikir gini, dulu saya masih duniawi banget, masa sih 1 juta dengan 1 rakaat gak sebanding gitu kan. Kayaknya saya pilih 1 juta deh, benar saya pilih kayak gitu kemarin. Jadi tuh, tapi setelah sekarang jangankan 1 juta, ternyata saya meninggalkan semua yang saya miliki, dari rumah, mobil, pasangan, aset, tabungan, semua saya tinggalkan itu hanya demi sholat. Masya Allah. Jadi bukan hanya 1 juta, Masya Allah, ternyata begini nikmat sholat, ternyata begini nikmat ini. Tidak ada harganya ya. Tidak ada harganya. Karena ya Masya Allah, kenikmatan sholat tuh teman-teman, pelajaran. Nah Kak Lisa, sekarang Kak Lisa ngapain? Sekarang aktivitasnya nih, sekarang Kak Lisa ngapain sih? Sekarang ngapain? Sekarang lagi live kita. Lagi live. Sekarang Kak Lisa aktivitas dakwahnya lagi apa? Sedang membangun apa? Ada usaha atau gimana gitu? Bagus pertanyaannya. Kalau tadi saya bingung. Bisa bingung, nggak, santai aja. Enggak, karena pertanyaannya kurang pas gitu. Kurang pas ya? Oh. Kok saya mau koreksi sih? Maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gitu, tapi nanti diedit aja ya. Ya. Kenapa? Enggak, kayaknya tuh lebih saya banyak koreksi hostnya nih. Ya, Masya Allah. Iya, gimana maaf. sekarang? Itu luar biasa banget. Hostnya sabar, tenang gitu ya. Santun. Sayanya petakilan, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu Bang. Jadi untuk aktivitas saya ya, untuk aktivitas saya sekarang, selain saya juga sebenarnya ada gerakan ya, gerakan teman belajar inspirasi berani hijrah itu tadi, saya masuk ke daerah-daerah lainnya. Iya. Jadi untuk mengajak teman-teman membangun rumah Quran. Oh. Nah yang tadinya saya juga membangun rumah Quran, sempat juga bapak saya, mama saya, keluarga saya itu, kakak saya nggak support saya. Jadi berbekalkan dari terjemahan Al-Quran tersebut, saya kasih mereka penjelasan di situ bahwasanya untuk apa sih kita di dunia ini, ya kan? Kalau nanti yang pulang itu semua akan ditinggalkan kok. Ini loh yang kita bawa. Bayangkan aja kalau misalnya kita ngajarin anak-anak ini ngaji, terus anak-anak ini bisa ngaji, terus mereka amalkan lagi ke anak-anak istri mereka. Kalau bila mana tahu juga mereka nanti jadi guru, mereka juga ngamalkan, itu pahalanya ngalir terus sama kita. Saya bilang gitu. Jadi, dan Masya Allah, Tabarakallah, saya juga tanpa saya sadari setiap yang saya ucapkan ke mereka itu ternyata sudah ayat-ayat dari Al-Quran semua. Dan Alhamdulillah sekarang mereka support gitu. Nah selain itu sekarang kita juga selalu live di channel YouTube saya, Dayak Kalimantan Mu'alaf. Setiap pagi jam 8 sampai jam 10 pagi itu kita kajian Islam. Rutin itu ya? Rutin insya Allah setiap pagi dengan ustadz-ustadz yang memang sudah di bidangnya seperti itu. Dan kalau malamnya itu kita diskusi, mohon maaf, lintas agama. Oh, lintas agama ya. Iya. Seperti itu. Perbandingan agama gitu ya. Ya itu Betul. inilah. Dari jam 8 sampai jam 23 malam. Nah, ini menarik nih Kak. Tantangan di dunia itu seperti apa sih? Tantangan dunia apa? Dunia digital dakwah apa? Hinaan, cacian, makian itu udah pasti ada. Hujatan, diteror, ya kan, diancam itu. Tapi sebelum mereka kayak gitu sebenarnya waktu saya dulu juga gitu juga waktu pertama memilih Islam. Dan kalau ini kan sosial media, kadang kalau mereka komen-komen gitu kan, udah saya tinggal buang aja. Gitu kan, maksudnya tuh tinggal dibisukan untuk komen mereka. Tapi kalau yang dulu itu benar-benar di depan mata saya. Iya, bedanya itu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang di depan mata kan nggak banyak, kalau yang ini kan ribuan. Kayak gitu. Masya Allah.